Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalik. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber yang berbahagia, yang senantiasa saya doakan semoga diberikan usia yang panjang dan manfaat, rezeki yang luas dan berkah, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan solehah, keturunan yang thayyibah, amin, Allahumma amin. Tahun ini alhamdulillah tahun yang sangat luar biasa. Yang pertama, rangkaian acara yang sudah ditata, direncanakan jauh-jauh hari, termasuk wisuda program khusus, wisuda umum, wisuda SD, dan lain-lain bisa diselenggarakan dengan baik dan lancar, dihadiri oleh para ulama, para habaib, dan juga para pejabat. Yang kedua, peresmian gedung Al-Hikmah, satu gedung terdiri dari 3 lantai dan 18 lokal yang kita bangun 1,5 tahun yang lalu. Tahun ini bisa kita selesaikan dan kita resmikan. Alhamdulillah Kiai Haji Marzuki Mustamar berkenan untuk memberikan tanda tangan pada prasasti peresmian itu. Semoga gedung yang kita bangun dan untuk SMP 2 dan kita berikan nama Al-Hikmah sebagai pengingat bahwa saya dulu pernah tinggal di sebuah pesantren yang namanya Al-Hikmah, tepatnya pesantren Al-Hikmah Purwasri Kediri. Dan yang ketiga, karena pandemi sudah tampak melandai, bahkan cenderung sudah menjadi keadaan biasa, maka para wali santri banyak yang berkunjung di rumah, sehingga ribuan wali santri berbondong bergiliran datang ke rumah untuk silaturahim setelah 2 tahun nggak bisa bertemu. Tentu ini menggembirakan, tapi sekaligus juga melelahkan, karena hampir mulai pagi sampai malam menerima tamu, sementara usia saya sudah semakin tua, sehingga beberapa hari saya tidak bisa menerima tamu yang datang karena sakit. Tapi situasi hari raya tahun ini memang sangat luar biasa menggembirakan. Inilah karunia yang Allah berikan yang demikian luar biasa kepada kami, keluarga besar pesantren modern Al-Amanah. Semoga karunia yang demikian agung bisa kita syukuri. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, dalam wisuda umum kemarin saya tidak banyak berpesan kepada para santri, tidak banyak memberikan taujihat wa isyadat kepada mereka, karena ya hampir setiap hari di pesantren kita menyampaikan hal-hal yang saya anggap penting dan perlu untuk mereka. Nasihat dan mauidhah memang akan kita serahkan kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar yang waktu itu berkenan hadir, dan alhamdulillah beliau memberikan nasihat yang luar biasa kepada para santri. Waktu itu saya hanya mengingatkan tentang kitab yang pernah kita kaji, yaitu kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Hadis Arba'in, kitab-kitab yang cenderung dipelajari di awal-awal tahun ketika mereka nyantri, tapi isinya penting. Saya sampaikan bahwa ada satu teman yang tidak pernah berpisah pada saat kita di rumah atau pada saat kita bepergian, pada saat kita sendiri atau pada saat kita bersama dengan orang lain.
bahkan pada saat kita hidup di dunia, juga pada saat kita meninggal nanti, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disampaikan Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan beliau menyampaikan juga, kalau seandainya kamu menghayati tentang teman satu ini, maka kamu akan meninggalkan teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain hakikatnya tidak bisa memberikan manfaat, juga sebaliknya tidak bisa memberikan mudarat kepada kita semua. Tapi seandainya kita tidak bisa, pilihlah waktu di siang harimu atau di malam harimu untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa berbahagia, untuk bisa menikmati munajat dengan kepadanya, untuk bisa mengingatnya, dan seterusnya. Dalam kesempatan yang pendek di waktu siang dan malam itulah, dengan mengingat sebenarnya kita sedang menghidupkan instrumen batiniah kita agar memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan. Karena kehidupan ini bukan saja menjaga hidup, tapi kita harus memastikan bahwa hidup ini harus punya nilai. Hidup ini harus ada aspek pertimbangan baiknya. Karena hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Setiap jengkal perjalanan kita harus kita pertanggungjawabkan. Setiap nafas yang kita hembus dan kemudian kita hisab kembali, itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Makanya hidup ini harus betul-betul kita jalani dengan ilmu, kita jalani dengan kesungguhan, kita jalani dengan ketulusan. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, khususnya para alumni. Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas yang tercatat di dalam kitab Hadis Arba'in. Nasihat itu relevan sampai hari ini. Yang pertama adalah jagalah Allah. Insya Allah kamu akan mendapatkan penjagaannya. Jagalah artinya jagalah namanya di hatimu. Jangan sampai hatimu penuh dengan selainnya. Jagalah agar namanya, nama Allah, itu memenuhi ruang hatimu. Yang kedua, jagalah hukum-hukum Allah. Jagalah perintah-perintah Allah. Kalau itu bisa kamu lakukan, maka ia akan menjagamu. Maka ia akan kamu dapatkan, ia memberikan solusi terhadap setiap persoalan yang kamu hadapi, memberikan jalan keluar terhadap problem-problem yang akan kalian hadapi. Yang kedua, kalau kamu mintalah kepada Allah. Mungkin dohir kamu minta kepada orang tua kamu, minta kepada teman kamu, tapi hatimu harus senantiasa yakin bahwa kamu hanya minta kepada Allah. Karena pada hakikatnya yang bisa memberi kamu hanya Allah. Selainnya tidak akan bisa. Yang ketiga, kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Zahirnya kita bisa minta pertolongan kepada siapa saja yang kita anggap mampu memberikan pertolongan. Tapi hatimu harus kamu jaga bahwa kamu hanya minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kamu harus yakin bahwa seandainya teman-temanmu, saudara-saudaramu, orang-orang yang mencintaimu, mendukung semua untuk memberikan manfaat kepadamu, itu tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin bisa membawa manfaat ketika Allah tidak mengizinkannya.
Dan yang terakhir, seandainya musuh-musuhmu, orang yang membenci kamu, orang yang tidak suka kamu untuk membuat rekayasa, akan menjatuhkan kamu, akan membuat kamu celaka, akan membuat kamu dalam keadaan berbahaya, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Hadis ini tidak panjang, tapi di dalamnya penuh dengan nasihat akidah yang kokoh. Akidah dan keyakinan yang kokoh ini sangat penting kamu jaga, karena kehidupan ini berbeda, realitas kehidupan yang akan kamu hadapi berbeda dengan di pesantren. Kalau di pesantren kalian bergaul dengan orang-orang yang niatnya dari rumah sama, setiap hari melakukan pekerjaan yang nyaris sama, tingkat godaannya tidak terlalu berat. Tapi ketika kalian ada di luar, maka kalian akan bergaul dengan banyak orang, dengan rencana yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda, dengan niat yang berbeda, dengan semangat yang berbeda, dan itu sangat berat. Kalau kalian tidak memiliki akidah yang kokoh, kalian akan mudah terombang-ambingkan oleh keadaan, dan ujungnya kalian kehilangan nilai positif di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kalian dipanggil oleh Allah, kalian tidak bisa bertanggung jawab. Kalau akidah ini kamu jaga, kalian akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa berdiri tegak dalam keyakinan, untuk senantiasa kokoh hati, tidak mudah terpengaruh oleh situasi. Dan kehidupan kamu dengan seperti itu, maka kehidupan kamu akan punya nilai. Saat kalian dipanggil oleh Allah, kalian bisa bertanggung jawab. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga menjadi bekal untuk kalian para alumni. Selamat berjuang, selamat berpisah. Moga-moga kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik, kesempatan yang bisa membahagiakan kita bersama pada saat kita bersama-sama sowan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.